Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin, para nabi dan rasul, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hadis dan penjelasan yang sudah saya pelajari. Langsung saja, yaitu yang pertama, hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Nah, ilmu itu adalah salah satu kunci kesuksesan pada bidang apa saja. Dalam sisi kehidupan kita sangat membutuhkan ilmu. Ilmu bagaikan penerang di kegelapan malam, yang menerangi jalan menuju surga, tujuan yang dicita-citakan. Menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Di sini Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah telah menginginkan kebaikan bagi orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari di Muslim. Nah, di sini ilmu menunjukkan bahwa kebaikan yang hakiki bukanlah pada harta yang berlimpah atau jabatan yang tinggi, melainkan pemahaman yang benar terhadap syariat Allah yang diikuti dengan amal soleh berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Kedua, yaitu hadis tentang dua iri hati yang diperbolehkan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada ila ala ithnataini rajulun atahu Allahu Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahri wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahri. Rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang yang dikarunia ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki adalah seorang yang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan. Adapun hasad majazi yang dimaksud adalah khitoh. Khitoh adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang darinya. Nah, jika khitoh ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dari hadis yang saya bacakan tadi, dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk iri atau hasad kepada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang dikaruniai oleh Allah bisa membaca Al-Quran dan dia membacanya siang dan malam. Dalam riwayat lain dikatakan orang yang diberi karunia harta oleh Allah dan dia menginfakkan siang dan malam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ini bukan hasad hakiki, akan tetapi hasad majazi. Jika hasad hakiki yang berakibat pada mudarat, sebaliknya hasad majazi ini akan mengakibatkan pelakunya melakukan hal positif, karena secara tidak langsung ingin meniru orang tersebut, karena kan timbul yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dari hadis di atas kita dapat ambil beberapa poin. Nah, yang pertama, kita boleh hasad kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, ilmu dan harta adalah karunia dari Allah SWT. Yang ketiga, bolehnya membaca Al-Quran, mengajar ilmu dan bersedekah secara terang-terangan, yang dimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Dan dengan itu akan timbullah fastabiqul khairat. Masuk ke hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang pengajaran menghindari kebosanan.
Hadatsana Utsman bin Abi Saibah qala hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin qala kana Abdullah yuzakkirun nasa fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman laudi annaka zakartana kulla yawmin qala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha biasa memberi nasihat kepada orang-orang tiap hari Kamis, dan ketika ditanya oleh seorang, "Hai Abu Abdurrahman, aku ingin sekira Anda dapat memberi ajaran dan nasihat." "Itu tiap hari," jawab Ibnu Mas'ud. "Sesungguhnya yang mencegah diriku untuk memberi nasihat kepada kalian tiap hari itu karena aku khawatir menjemukan kalian, maka aku jarang-jarang memberikan nasihat kepada kalian seperti Nabi SAW dahulu berbuat sedemikian kepada kami, khawatir menjemukan." Mungkin di sini agar menghindari kebosanan pada anak, mungkin ada beberapa metode gitu. Yang pertama yaitu metode dengan pendidikan dengan keteladanan. Nah, keteladanan dalam pendidikan itu merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Nah, mengingat pendidikan adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak, yaitu tindak tanduk dan bentuk perkataan, perbuatan, dan tindak tanduknya akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah. Itu suri teladan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua mungkin metode yang diterapkan dengan adat kebiasaan itu, yakni yang dilahirkan dengan naluri tauhid dan iman kepada Allah. Nah, di sini akan tampak peranan pembiasaan pengajaran dan pendidikan anak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menempuh tauhid yang murni, budi pekerti yang mulia, rohani yang luhur, dan etika religi yang lurus. Tidak ada yang menyangkal bahwa anak akan tumbuh dengan iman yang benar, berhias diri dengan etika islami, bahkan sampai pada puncak nilai-nilai spiritual yang tinggi dan kepribadian yang utama dikala hidup dengan dibekali dua faktor pendidikan islami dan lingkungan yang baik. Sekarang masuk ke hadis yang terakhir, yaitu hadis yang memerintahkan sikat gigi. Berikut hadis Abu Hurairah tentang perintah bersikat gigi. An Abi Ummati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fani maradatun lirabbi ma ja'ani Jibrilu illa awsani bisiwaki hatta laqad khashitu an yufradu alayya wa ala ummati walaula anni akhafu an asuqu ala ummati lafaradatuhu lahum. Yang artinya Abi Ummah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersiwaklah kamu karena sesungguhnya siwak dapat membersihkan mulut dan menyebabkan diridhoi Allah. Tidak pernah Jibril datang kepadaku kecuali dia menyuruhku bersiwak sampai-sampai aku takut. Diwajibkan atasku dan umatku, jika aku tidak takut akan memberatkan umatku, niscaya mereka mewajibkan bersiwak." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Thaharah dan Sunnahnya. Nah, di sini siwak itu apa sih? Siwak itu berarti alat yang digosok-gosokkan pada gigi, dan kesunahannya itu bisa dicapai atau berhasil dengan menggunakan tiap-tiap benda kasar yang bisa menghilangkan kotoran gigi gitu. Nah, adapun hikmahnya, diperintahkan kita bersiwak dalam tiap-tiap keadaan guna mendekatkan diri kepada Allah supaya kita berada dalam keadaan sempurna dan bersih, untuk menyatakan kemuliaan ibadah kepada Allah SWT, terutama sholat. Ada yang mengatakan bahwa perintah bersiwak ketika akan sholat ialah karena malaikat meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang sedang baca sholat, dan malaikat tidak senang terhadap bau yang busuk. Nah, oleh karena itu bersiwaklah sebelum melaksanakan sholat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.